wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hamdan syukran lillah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Kembali Bapak dan Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, di malam kedukaan kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karena nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat kesehatan dan nikmat keimanan, sehingga pada malam hari ini masih ada titik-titik keimanan yang terbersit di hati kita. Dan insya Allah malam hari ini beliau akan memberikan pencerahan buat kita semua. Namun sebelumnya itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan alunan kalam ilahi yang diantarkan oleh Ananda Fitra Fahresa. Kepada Ananda kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina wasi'atun fa iyaya fa'budun
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ananda Fitra Fahresa yang sudah mengantarkan kolam ilahi di malam hari ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu jamaah tasya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan penuh hikmat dan tausiah yang insya Allah akan diantarkan oleh Al-Ustaz Dr. Suhardi Dini M.Sos. Beliau adalah dosen IAIN Kota Parepare. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzina idza asabathum musibah qalu inna ilaihi raji'un. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadalladzina amanu inna ardi wasi'ah amanu wa amilus solihati bawi'an al-jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina darul amilin. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Yang saya hormati Ustadz yang hadir pada malam ini, para pejabat, seluruh tamu undangan, hadirin hadirat, Bapak Ibu, semuanya saya hormati, semuanya saya muliakan. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini, kita semua mendapatkan berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu
rukun iman yang wajib kita percaya adalah beriman akan adanya hari kiamat. Hari itu air laut tumpah ke darat, matahari digulung, langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan. Kita manusia bagaikan debu-debu yang berterbangan. Bumi, gunung akan diangkat, lalu dibenturkan dengan sekali benturan. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahida. Pada hari itu bumi dan gunung diangkat, kemudian dibenturkan dengan sekali benturan. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah apa yang dinamakan hari kiamat. Hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sur. Kata Nabi, walisuri ihda asyrata dairatan. Sur itu mempunyai 11 lubang, 11 lingkaran. Wa ta'allahu ta'ala Israfil alaihi salam wa huwa wadi'uhu ala famihi nazirun bibasarihi ilal ars yantaziru mata yu'maru. Kata Nabi, Allah berikan kepada malaikat Israfil, kemudian malaikat Israfil itu meletakkan di atas mulutnya sambil memandang ke arah ars dengan tatapannya yang begitu tajam. Ia menunggu kapan diperintahkan oleh Allah untuk meniup sur itu. Jadi sekarang itu Bapak Ibu, malaikat Israfil sudah siap-siap meniup itu sur. Tinggal menunggu perintah dari Allah, maka ia akan tiup itu sur. Sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Masuru ya Rasulullah?" Apa itu sur ya Rasulullah? Kata Nabi, "Huwa qarnun azim minan nur." Sur itu adalah sebuah tanduk. Sur itu adalah sebuah sangkakala. Sur itu adalah sebuah terompet tercipta dari cahaya. Terompet tapi tidak seperti terompet yang sering kita lihat di dunia. Kan biasanya kalau orang masuk tahun baru, satu kelurahan tiup terompet. Biar nenek-nenek tiup juga terompet. Baru nenek bertepatan hari ulang tahunnya, usia 80 tahun, dia tiup 80 lilin. Tidak mengikuti angka 80. Bila cucunya tiup lilinnya, bayangkan itu kalau usia 80 tahun, giginya tinggal 2 biji, tiup lilin. Nah, tiup satu kali, lilin tidak mati. Nah, tiup yang kedua kalinya, lilin masih menyala. Nah, tiup yang ketiga kalinya, bukan lilin yang mati, nenek yang mati. Karena kehabisan nafas. Terompetnya Israfil itu tercipta dari cahaya. 11 lubangnya, 11 lingkarannya. Setiap lubang itu besarnya, kata Nabi, ka'ardis samawati wal ar, seluas langit dan bumi. Saking besarnya itu, Pak. Kelak di hari kemudian malaikat Israfil akan meniup terompet itu, wa yunfakhu fihi salasun nafakhatin. 3 kali tiupan, kata Nabi. Tiupan yang pertama, kata Nabi, namanya lil faza'. Apa itu lil faza'? Mengejutkan, menggoncangkan, mengagetkan. Saking kagetnya manusia pada hari itu, kita bisa lihat bagaimana penjelasan Allah dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ketika terjadi tiupan sangkakala yang pertama. Apa kata Allah? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tadhalu kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adaballahi syadid. Kalian pada hari itu akan melihat orang-orang yang hamil kuburan, yang punya anak kecil lupa dengan anak kecilnya. Bahkan pada hari itu manusia seperti orang mabuk, seperti orang teler, namun sebenarnya mereka tidak. Tapi azab Allah yang sangat keras pada hari. Makasih.
Mudah-mudahan tidak macet lagi nih Pak ya. Saya juga heran itu Pak. Kalau mic penceramah biasa mati-mati. Mic orang elektron tidak pernah mati-mati. Ini juga takdir dari Allah. Saya yakin teknisi sudah bekerja secara maksimal ya. Tapi ini adalah murni takdir dari Allah. Di mana ceramah saya tadi Ibu? Tiup terompet. Pernah tiup terompet Ibu? Jadi kelak di hari kemudian malaikat Israfil itu akan meniup sangkakala, akan meniup terompetnya, wa yunfahu fihi thalathun nafakhatin, 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama adalah lil fasa, menggoncangkan, mengagetkan, menakutkan. Saking hebatnya pada hari itu, ketika seorang yang bernama Husayfa bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi ketika malaikat Israfil meniup terompet yang pertama kalinya?" Apa kata Nabi? "Ya Husayfa, warrajulu qadara falukmatan ila fammihi fala yata'amuha." Hari itu orang-orang yang memegang sesuap makanan yang ingin dimasukkan ke dalam mulutnya tidak sempat lagi dimasukkan ke dalam mulutnya. Orang-orang yang memegang segelas minuman yang ingin diminumnya tidak sempat lagi diminum olehnya. Orang-orang yang memegang selembar pakaian yang ingin dimasukkan ke dalam tubuhnya tidak sempat lagi dimasukkan ke dalam tubuhnya. Itu saking hebatnya ketika terjadi tiupan sangkakala yang pertama. Ketika terjadi tiupan sangkakala yang kedua, kata Nabi apa? Lis-sa'iki. Apa itu lis-sa'iki? Mematikan semua makhluk, semua kita yang hadir ini akan mati. Kata Allah, illa Allah, kecuali yang dikehendaki Allah yang tidak mati. Siapakah mereka yang dikehendaki Allah yang tidak mati? Ada 12 malaikat. Siapa mereka? Malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil, serta 8 malaikat yang memikul arsy. Itu yang tidak mati. Namun pada akhirnya mereka juga akan mati, karena Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Jadi kematian itu pasti. Yang tidak pasti caleg. Betul tidak? Betul. Kalau kita bicara mati, kematian itu hal yang pasti. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang kekal selama-lamanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang namanya makhluk pasti akan hancur, pasti akan binasa, pasti akan mati. Yang kekal selama-lamanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada tetangga kita, keluarga kita yang wafat, tidak usah kita berandai-andai. Seandainya itu kau bawa ke rumah sakit ini tidak bakalan mati. Seandainya itu kau bawa ke rumah sakit awal bros, maka kemanapun kalau sudah sampai aja pasti mati. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, aima takunu yudrikumul maut walau kuntum fi syayyada. Di mana saja kalian ada, kalau kematian datang kepadamu, maka pasti kematian akan mendapatkan kamu, sekalipun kau di dalam benteng yang kokoh. Jadi biar di mana berada, kalau sudah sampai ajal pasti mati. Makanya tidak usah berandai-andai. Jangankan rumah sakit, dibawa ke rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan ini, dibawa ke rumah sakit yang ada di luar negeri sekalipun, yang paling canggih peralatannya, dokter yang paling hebat mengobati, kalau sudah sampai ajal pasti mati. Mungkin ibu-ibu yang hadir ini Pak masih ingat, beberapa tahun yang lalu ada artis komedi yang sakit ke Singapura berobat tapi mati juga. Siapa itu? Rajin nonton gosip semua ini. Sudah lama meninggalnya masih saja ingat. Betul, Olga Syahputra waktu sakit ke Singapura berobat, harapannya apa ibu? Supaya tidak mati. Tapi karena Allah yang mengatakan di mana saja kalian berada kalau sudah sampai ajal, maka kematian akan mendapatkan kamu sekalipun kalian sembunyi dalam benteng yang kokoh.
Tugas kita sekarang ini Bapak Ibu, persiapkan bekal yang cukup untuk menghadapi hari kematian kita. Usahakan pada saat kita mati, banyak orang yang sedih, banyak orang yang tangisi kita, banyak orang yang merasa kehilangan dengan kita. Itu adalah ciri-ciri orang yang baik waktunya hidup di dunia. Pada saat wafat, banyak yang merasa kehilangan, banyak yang merasa sedih, banyak yang menangis. Dan ini yang dikatakan dalam pepatah Arab, datka ummuka ya bani adam bakia wan nasu haulaka yathakuna surura ihris ala amalin takunu bihi ida yabakuna haulaka dahikam masrura. Anak Adam, kita semua yang hadir ini anak cucunya Nabi Adam. Kalian itu lahir dari perut ibumu menangis. Kita semua dilahirkan menangis. Betul tidak? Tidak ada di antara kita begitu lahir tertawa. Menangis semua. Sementara kerabatmu, orang-orang yang ada di sekitar rumahmu, keluargamu tertawa bergembira melihat kelahiranmu. Maka pesan agama apa? Perbaiki akhlakmu, hubunganmu terhadap sesamamu manusia, supaya jikalau kalian nanti meninggal, kau meninggal tersenyum, sementara orang-orang yang ada di sekitarmu menangis karena kematianmu. Kenapa mereka menangis? Mereka ingat kebaikan tak selama hidup di dunia. Baik sekali itu Bu Haji waktunya hidup, baik sekali itu orang, setiap ketemu pasti senyum. Makanya jangan mahal kalau ada orang yang temani kesenyum, harus murah senyum. Ya, setiap ketemu itu pasti dia ucapkan salam kepada kita. Ada penjual bakso masuk lorong, nak traktir ke bakso kalau ada uangnya. Itu kalau orang baik mati. Orang tidak ada musuhnya. Ada musuh tak? Tidak datangi. Kalau kita punya musuh, mari kita saling memaafkan. Kenapa? Jangan sampai gara-gara bombe satu, jangan sampai gara-gara musuh satu, Bapak Ibu, itu menjadi penghalang bagi diri kita untuk masuk surga, sekalipun ibadah kita hebat. Apalagi ini dekat-dekat pemilihan, jangan sampai karena beda pilihan kita tidak baku bicara dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita. Ya, jangan sampai karena persoalan beda pilihan. Biasa-biasa itu kalau beda pilihan, biasa-biasa. Persaudaraan itu lebih penting Bapak Ibu, yang harus kita jaga. Kata Nabi apa? Wattibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat kada khalas fiha an-nar la hiya atawamatta wa saqatta ithabasatha wa la hiya tarakassa ta'kul min khashasil ardi. Dalam sebuah hadis sahih, seorang perempuan ahli ibadah, kesalahannya ibu, ibadah. Kalau kita berpikir kalau seekor kucing saja disakiti, seorang ahli ibadah disiksa di neraka, lalu kira-kira bagaimana murkanya Allah kepada kita? Hatinya sesama muslim, sesama manusia kita sakiti, maka tentu lebih besar lagi murka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dari itu, mari kita saling memaafkan. Salah satu golongan yang dipanggil masuk surga, mau masuk surga? Kenapa 5 orang yang masuk surga? Mau masuk surga? Salah satu caranya kalau mau masuk surga itu adalah dalam Al-Quran, wal afina anin nas, orang yang senang memaafkan sesamanya manusia. Kalau orang lain sakiti ibu tidak apa-apa, yang penting kita jangan sakiti orang. Kalau orang gosip kita, mencela kita, menghina kita, sabar, kita bersyukur. Kalau kita sabar ketika kita dihina, digosip oleh orang lain, setiap kebaikan yang dia lakukan itu pahalanya akan pindah kepada kita. Makanya alhamdulillah, makanya maafkan ketika ada orang yang sakiti ibu. Ada juga, nah maafkan, dia bilang sebenarnya saya maafkan Pak Ustaz, tapi ini hati ini berat untuk memaafkan, ini hati bukan kaleng-kaleng. Jadi saling memaafkan terhadap sesama manusia ya, bukan hanya sekedar ibadah kepada Allah yang hebat, hubungan terhadap sesama manusia juga harus kita perbaiki jikalau kita mau selamat di akhirat nanti. Kemudian jika terjadi tiupan sangkakala yang ketiga, kata Nabi, lil ba'si. Apa itu lil ba'si? Membangkitkan. Kita semua yang hadir ini akan dibangkitkan di alam kubur. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur.
kalian manusia benar-benar akan dibangkitkan di alam kubur itu. Jadi kita semua ini kalau akan dibangkitkan, untuk apa dibangkitkan? Mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah kita perbuat sewaktu hidup di dunia. Kalau di dunia ini Bapak Ibu kita bermaksiat, boleh saja orang lain tidak tahu, tetangga tidak ada yang tahu, teman kerabat tidak ada yang lihat. Tapi nanti di hari kebangkitan, di padang mahsyar nanti semuanya akan dibuka. Kita semua yang hadir ini punya file, punya data, ada semua kaset tak diputar nanti di hadapan Allah perbuatan-perbuatan kita sewaktu hidup di dunia. Jadi dilihat itu seperti nonton sinetron, perbuatan kita selama hidup di dunia. Di mana kita lakukan, kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, siapa saksinya, semuanya akan dibongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semuanya akan dibuka lebar-lebar di hadapan Allah. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Dan pada hari itu anggota tubuh akan menjadi saksi terhadap apa-apa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, hafal semua tahu ini, Pak. Surah apa itu, Ibu? Surah Yasin ayat berapa? Pokoknya Yasin. Daripada lama kita pikir. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut mereka dikunci mati oleh Allah. Yang bicara adalah tangan mereka, yang bersaksi adalah kaki mereka. Mulut dikunci, tangan bicara, kaki menjadi saksi. Berkatalah ini tangannya, ya Allah, saya ini waktu hidup di dunia biasa dipakai kalau pergi ke pesta, suka bungkus kuenya orang. Kenapa kau tahu kita nak kena? Mau supaya kalau pergi ke pesta tidak bungkus kuenya orang? Mau tahu rahasianya? Salah satu caranya itu di mana-mana pegang tasbih seperti ibu ini. Kalau kita pegang tasbih, saya yakin tidak berani bungkus kuenya orang. Karena apa? Kita selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Lagi pula kalau pegang tasbih, kan kita malu-malu dilihat semua orang itu pegang tasbih baru bungkus kue, kan kita malu-malu, ya? Jadi mana-mana pegang tasbih. Insya Allah kalau kita pegang tasbih, Bu, lebih banyak zikir kita kepada Allah dibandingkan kalau kita tidak pegang tasbih. Di mana-mana berzikir, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi di mana-mana pegang tasbih. Paling kurang dalam sehari kita baca kalimat la ilaha illallah paling kurang 1000 kali. Insya Allah saat datang ajal kita juga bisa membaca zikir la ilaha illallah. Jadi di akhirat nanti ketika kita semua dikumpulkan di hadapan Allah, kita akan berdiri Bapak Ibu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun. Berapa lama kita berdiri? 50.000 tahun. Karena semua manusia pada hari itu akan dihadirkan oleh Allah. Mulai dari manusia pertama. Siapa Pak manusia pertama? Ibu? Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir berkumpul semua di padang mahsyar, diadili satu persatu, dipanggil satu persatu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu matahari di atas kepala kita jaraknya 1 mil. 1 mil itu berapa kilometer, Pak? Kan tidak sampai 2 kilometer, sekitar 1,8 kilometer. Kira-kira bagaimana panasnya? Coba kita renungkan itu. Di dunia ini saja jarak antara matahari dengan bumi itu 149,6 juta kilometer. Luar biasa panasnya. Buktinya di masjid, di rumah, di kantor kita masih pakai kipas angin, pakai AC, tapi masih panas kita rasa. Kira-kira bagaimana kalau jarak matahari di atas kepala kita itu 1 mil? Dan Nabi jelaskan, tuduna syamsu yaumal qiyamati minal halki hatta takuna minhum kamiqdari mil. Jarak antara seorang hamba dengan matahari pada hari itu adalah 1 mil. Maka pada hari itu ada orang yang
keringatnya. Ada orang yang keringatnya ila rukbatai, di lututnya. Ada orang yang keringatnya kata Nabi ila hakawai, di dadanya. Ada orang yang sampai di mulutnya. Bahkan ada juga orang tenggelam dengan keringatnya sendiri, sesuai dengan amal tak selama hidup di dunia. Pada hari itu hanya satu yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan? Hari ini apakah saya akan selamat ya Allah atau tidak? Apakah saya akan masuk ke dalam surgamu ya Allah, atau justru ditenggelamkan ke dalam api nerakamu? Itu yang kita pikirkan pada hari itu. Makanya ada kesempatan ini, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk bernapas, manfaatkan untuk banyak amal soleh, banyak berbuat kebaikan. Apalagi kalau usia kita sudah di atas 60 tahun Bapak Ibu, mohon maaf ini, tidak usah banyak pikir tentang dunia. Kalau usia sudah di atas 60 tahun, fokus saja mempersiapkan bekal untuk hari esok, hari akhirat, hari kematian kita, yang pasti dan pasti kita akan alami. Saya Pak, termasuk orang paling senang, usia orang itu sudah di atas 60 tahun, rajin ke masjid sholat berjamaah. Saya termasuk orang yang paling gembira jikalau ada orang yang sudah pensiunan tapi rajin mendengarkan ceramah agama seperti ini. Berarti Bapak ini sadar diri bahwa suatu saat nanti akan menghadap kepada Allah. Karena kadang ada orang semakin tua bukannya banyak ibadah, tidak mau kalah dengan gayanya itu ABG, anak muda. Usianya 69 tahun, gigi tinggal 2 biji, masih nasuka pakai celana botol. Tiap hari bertanya, adakah janda pirang? Orang itu kalau sudah di atas 60 tahun, tidak usah banyak berpikir tentang dunia, berpikir adakah acara malam ini dan seterusnya. Mestinya kita mempersiapkan, fokus mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kematian kita. Kita semua ini adalah perantau, suatu saat akan pulang kampung ke negeri akhirat. Betapa bahagianya kita Bapak Ibu kalau mau pulang kampung ke tempat di mana kita dilahirkan, kemudian banyak bekal yang kita bawa pulang ke sana, kita merasa bahagia. Tapi coba kalau mau pulang kampung ke tempat di mana kita dilahirkan, kemudian tidak ada bekal yang kita bawa pulang, kita akan merasa gelisah, kita akan sengsara, menderita ketika kita pulang kampung. Sama juga halnya ketika pulang kampung ke negeri akhirat, kemudian tidak ada bekal yang kita bawa menghadap kepada Allah, tidak ada bekal amal soleh yang kita bawa ke sana, maka kita akan resah, kita akan gelisah. Akan tetapi jikalau banyak kebaikan yang kita lakukan waktu hidup di dunia, kemudian kita datang ajal, pulang kampung ke negeri akhirat, maka kita akan merasa bahagia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang hari berbangkit Bapak Ibu, masih ada saudara kita mengaku Islam namun dia tidak percaya bahwa kalau kita sudah dikubur dikasih hidup kembali. Banyak orang tidak percaya. Siapa bilang kalau orang sudah mati dikubur kemudian dihidupkan kembali? Banyak orang tidak percaya. Bahkan Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Allah, akan tetapi dalam Al-Quran itu bukannya Nabi Ibrahim tidak percaya akan adanya hari berbangkit. Nabi Ibrahim percaya, akan tetapi ingin menambah keimanannya akan adanya hari berbangkit itu. Bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juz 3, ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada wa id qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah ya Rabb, apakah benar ya Allah bahwa Engkau bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Apakah betul ya Allah bahwa Engkau bisa mengumpulkan tulang belulang yang sudah hancur? Apa kata Allah? Ibrahim, qala awalam tu'min. Apakah kau tidak percaya dengan kekuasaanku wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukan begitu ya Allah, saya ini percaya, akan tetapi ingin menambah keyakinan saya akan adanya hari berbangkit itu. Masuk Pak. Ya enggak apa-apa ya, kita persilahkan kalau ada tamu. Menghormati tamu. Saat saya berhenti ceramah sejenak, insya Allah bagian dari ibadah, dapat pahala. Memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, muliakan itu tamunya. Besok-besok ibu ada tamu, tak sambut dengan senyuman, ya. Apalagi datang dari jauh, sambut dengan senyuman. Belum turun dari kendaraan, datang ke rumah ini saudara, saya senang sekali ini. Kalau bisa tinggal lagi 3 tahun di rumahku, bilang ke begitu. Karena kadang ada orang
begitu datang tamunya seperti tertimpa musibah, langsung cemberut, belum turun dari kendaraan, apa Nabi bilang, kapan ki pulang? Belum turun dari kendaraan langsung bertanya kapan pulang. Mestinya tinggal di rumah, ibu ya, tinggal di rumah. Baik, sampai di mana tadi ceramahku? Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim. Sampai di mana Nabi Ibrahim? Apa kata Allah? Qala faqut arba'an minat tayr fasurhunna ilaik summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa da'hunna yatina kasaya. Kalau begitu hambaku Ibrahim, ambillah 4 ekor burung, kau sembelih satu persatu itu burung, lalu kau potong-potong, kau kasih hancur, aduk, bagi menjadi 4 bagian, letakkan pada tiap-tiap gunung. Setelah itu panggillah, niscaya mereka akan datang dengan bersegera. Dilaksanakannya perintah Allah oleh Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim ambil 4 ekor burung, dia sembelih satu persatu, baru nak potong-potong, nak kasih hancur, nak aduk, nak bagi menjadi 4 bagian. Setelah itu Ibrahim meletakkan burung yang hancur itu pada tiap-tiap gunung. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil burung yang hancur itu. Dalam riwayat dijelaskan caranya memanggil Nabi Ibrahim itu dengan cara bertepuk. Satu pendapat mengatakan dengan cara bertakbir, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim bertakbir dengan kekuasaan Allah. Itu burung yang hancur Bapak Ibu menyatu kembali, kemudian terbang ke hadapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Jadi sangat mudah bagi Allah menghidupkan orang yang sudah mati atau mengumpulkan tulang belulang yang sudah hancur. Sedangkan kita ini diciptakan oleh Allah dari setetes air mani, apalagi itu tulang belulang. Tinggal Allah kasih daging kemudian ditiupkan ruh, maka jadilah tulang belulang itu hidup. Makanya orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari berbangkit itu, ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya, mereka merasa sangat ketakutan. Apa kata mereka? Qalu ya wailana man ba'adana min marqadina. Aduh celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Berkatalah orang-orang yang beriman, insyaallah kita semua yang hadir ini, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini adalah janji Allah yang biasa disampaikan orang ceramah waktu hidup di dunia, tapi kau tidak mau percaya dengan apa yang mereka sampaikan. Kalau ada orang yang menyampaikan, kalian hanya main handphone, update status, posting status di media sosial. Kalau posting status tentang takziah bahwa ada di Parepare, bagus, karena itu bagian dari syiar. Tapi kalau posting status bohong-bohong, OTW Singapura, padahal ada di Parepare. Jadi kadang ada orang, kita membacakan ayat-ayat Allah, masih sibuk dengan handphonenya. Nah memang sebagian umat Islam itu kadang menghargai itu yang namanya artis daripada ustaz. Apa contohnya? Coba kalau artis diundang ceramah, biasanya diantar jemput pakai mobil yang bagus-bagus, dikawal peredar kiri kanan depan belakang. Padahal apa nak sampaikan? Nah, suruh dia menyanyi, joget-joget. Apalagi kalau Ayu Tintin dipanggil, nah sampaikan alamat palsu. Tapi kalau ustaz diundang, kadang dijemput juga, tapi tidak ada di Parepare, ya, tidak ada di Parepare. Dijemput juga, tapi dijemput pakai motor Vespa. Saya cerita ini karena pengalaman saya kurang lebih 10 tahun yang lalu, waktu masih tinggal di Makassar itu. Dijemput betul pakai motor Vespa. Saya ditelepon ustaz, bisa kita ceramah malam kesekian? Insya Allah bisa Pak Haji. Saya jemput Ustaz. Nah, tidak usah Pak Haji, saya bisa ke sana. Tidak sampai 10 km ke sana. Tidak apa-apa Ustaz, saya jemput ki. Gitu saya tunggu Pak Haji besok setelah sholat maghrib. Saya tunggu itu Pak Haji, penjemput. Setelah sholat maghrib, tiba-tiba Pak ada ribut depan rumah. Ran dan 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 ran dan 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 dan. Ku bilang apa ini di luar, game motor kapang ini? Pas dibuka pintu, penjemput pakai motor Vespa. Ku bilang Pak Haji tabe, matikan saya dulu itu Vespa, ribut sekali, nah ganggu tetanggaku di sebelah. Nah bilang anu Ustaz, minta maaf ke ini kalau saya matikan tidak bisa membunyi. Ternyata Vespa tua dia pakai.
Tapi di Parepare insya Allah tidak ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi nanti ini kita semua akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? La tara fiha iwaja wala anta. Padang mahsyar itu padang yang sangat luas. Tanahnya tandus, warnanya putih kemerah-merahan. Tidak ada tempat yang rendah, tidak ada tempat yang tinggi. Datar tanahnya. Semua manusia berkumpul pada hari itu. Diadili satu persatu, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua ini akan terbagi menjadi dua kelompok besar. Farikun fil jannah wa farikun fis sair. Sekelompok masuk surga, sekelompok masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini masuk dalam kelompok orang-orang yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi harus ditanya dulu oleh Allah. Kalau lolos dari 4 pertanyaan Allah, masuk surga. Tidak lolos, ditenggelamkan ke dalam api neraka. Apa pertanyaan Allah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, apa kata Nabi? La tazulu qadama abadin yaumal qiyamati hatta yusala an arba'i khisal. Di akhirat nanti tidak akan melangkah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ia ditanya oleh Allah dengan 4 macam persoalan. Jadi kita semua yang hadir ini akan disidang di hadapan Allah. Bayangkan itu kalau kita diadili, disidang di hadapan Allah. Di dunia ini saja Bapak Ibu, kita punya masalah, kita punya kasus, disidang di pengadilan, merasakan takut yang luar biasa. Kira-kira bagaimana kalau kita disidang di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita semua yang hadir ini akan ditanya. Pertanyaan Allah yang pertama, ana umrihi fima ahu. Umur yang aku berikan kepadamu, kemana kau habiskan? Kita ini diberikan umur oleh Allah di dunia sangat dan sangat singkat sekali. Kata Nabi, rata-rata usianya umatku itu 60 sampai 70 tahun. 1000 tahun menurut hitungan kita, 1 hari menurut hitungan Allah. Bahkan dalam ayat lain, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. 50.000 tahun menurut hitungan kita, 1 hari menurut hitungan Allah. Jadi kalau kita hidup Bapak Ibu 60 sampai 70 tahun di dunia, berarti kita hidup di dunia ini tidak sampai 1 menit menurut hitungan Allah. Tidak sampai 1 menit, sebentar sekali kita hidup. Maka dari itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tiada hari tanpa kebaikan, perbaikan. Karena Imam Hasan Al-Basri mengatakan, jikalau waktu yang Allah berikan kepadamu tidak kau sibukkan dengan kebaikan, maka kemaksiatan atau keburukan yang akan menyibukkannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan Allah tentang tubuh kita. Wa an jasadihi fima ablahu. Tubuh jasad yang aku berikan kepadamu, kemana kau gunakan? Untuk beribadah kepadaku atau sebaliknya kalian bermaksiat kepadaku? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, akal, tubuh kita ini Bapak Ibu, kelak di hari kemudian akan ditanya oleh Allah. Kemana selama ini kita gunakan? Makanya anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Diberikan mata yang bisa melihat, gunakan mata itu untuk banyak membaca Al-Quran. Jangan sampai kita yang hadir ini lebih sering baca Quran daripada baca Quran. Diberikan mulut yang bisa berbicara, lidah yang bisa berkata-kata. Gunakan lisan itu untuk banyak menyebut berzikir atau mengajak orang kepada kebaikan. Diberikan tangan yang bisa memegang, gunakan tangan itu untuk membantu orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang susah. Diberikan kaki yang bisa berjalan, gunakan kaki itu untuk melangkah ke masjid sholat berjamaah. Jangan nanti hari Jumat baru injak masjid, itu yang paling terlambat datang, paling cepat pulang. Tidak ada yang seperti itu di sini, tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah, di sana aja sedikit. Kita juga ibu sampai 1 kali 1 bulan muncul di masjid. Nanti pergi arisan baru injak masjid. Kalau sudah nak arisannya tidak pernah lagi datang ke masjid. Nah, titip saja itu arisannya. Di waktu-waktu yang lain kita ke masjid sholat berjamaah. Kenapa? Beda pahalanya kalau kita sholat sendirian di rumah dengan sholat berjamaah di masjid. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisabai wa isrina daraja. Sholat berjamaah itu jauh lebih afdal, lebih baik, lebih mulia, lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah. Perbandingannya 27 derajat.
Ustaz, saya mau ke masjid, tapi katanya dilarang bilik kalaupun ibu-ibu sholat berjamaah. Nabi tidak pernah larang. Nabi hanya mengatakan, buyutuhunna khairul lahun, di rumah kalian lebih afdal, lebih baik untuk sholat dibandingkan di masjid. Artinya apa? Kalau perempuan mau sholat berjamaah di masjid, kata Imam Nawawi, saya mengutip pendapatnya ini Imam Nawawi, seorang ulama besar. Selama perempuan itu ke masjid, tidak berbaur dengan laki-laki, ke masjid tidak pakai parfum. Tahu parfum? Wewangian. Tahu wewangian? Harung-haruman. Tahu harung-haruman? Parfum. Karena kata Nabi, la tamna'u ima Allahi masajidallahi junnata filas. Jangan kau larang wanita-wanita hamba Allah untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Hendaklah mereka keluar tidak memakai parfum, tidak memakai wangian. Idza ta'nasat nisa'ukum billaili ilal masajid fa'danu lahun. Apabila wanita-wanita kalian ingin pergi ke masjid Allah pada malam hari, ini pada malam hari, kata Nabi, fa'zanu lahun, kasih mereka izin. Selama tidak ada bahaya, tidak ada fitnah. Beda samanya Nabi dengan sekarang. Ataukah sekarang tapi kita tinggal di Palestina, Ibu. Lebih bagus sholat di rumah saja. Kenapa? Besar resikonya kalau kita sholat berjamaah di masjid. Kenapa besar resikonya? Diculik sama tentara Israel. Tapi di Parepare ini, siapa mau culik kita? Apalagi tadi usia sudah di atas 60 tahun. Siapa bernafsu culik? Muka keriput, gigi tinggal 2 biji, bau bal sencap 88. Siapa bernafsu culik? Paling laki-laki culik. Bukan limpah. Bagaimana kalau hati dekat kepada Allah? Itulah. Coba kita lihat itu orang-orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, biar diberikan musibah yang bertubi-tubi biasa-biasa itu. Kenapa? Ia punya keyakinan, saya hidup di dunia ini sebentar sekali. Tempat tinggal saya yang sebenarnya bukan di sini tapi di sana, bukan sekarang tapi nanti, bukan di dunia tapi di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhirat jauh lebih baik daripada urusan dunia. Kata Nabi, perbandingan dunia dengan akhirat, ada laut di sana. Kalau kita celupkan ini jari, telunjuk tak ke air laut, lalu kita angkat di jari telunjuk tak ada setetes air. Itu ibarat dunia, air yang ada di bawah ibarat akhirat. Jadi sebentar sekali kita ini hidup 60-70 tahun. Di akhirat kita akan hidup bukan 60-70 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan jutaan tahun, tapi selama-lamanya kita hidup di sana. Makanya manfaatkan memang usia dengan sebaik-baiknya. Salah satu caranya rajin sholat berjamaah di masjid. La yusibu fakrun fit dunya, tidak bakalan miskin hidupnya di dunia orang yang rajin sholat berjamaah. Seseorang itu dikatakan kaya kan bukan karena kaya harta, tapi kaya hati. Belum tentu orang yang punya uang banyak, kendaraan berbagai macam merek, hatinya lebih tenang daripada orang yang tinggal di rumah kontrakan. Belum tentu. Belum tentu orang yang naik mobil mewah lebih bahagia daripada orang yang naik sepeda. Ada orang tinggal di rumah kontrakan, uangnya tidak banyak, yang dia makan tiap hari tahu tempe, kendaraannya bukan kendaraan mewah, sepeda kendaraannya, tapi dia bahagia. Buktinya setiap hari Ahad dia bonceng istrinya keliling kota Parepare. Orang di Parepare banyak tanjakan. Setiap ada tanjakan ngus-ngusan poso suaminya, dia goyang sepedanya. Dia bilang istrinya di belakang, begitu Pak, ngus-ngusan, kita capek Kak. Apa dia bilang suaminya? Siapa bilang saya capek, wahai bidadariku? Pendakian kuanggap tanah datar saja, bahkan terunang asalkan engkau berada di sisiku. Padahal butisma meletus. Jadi bahagia itu ada di sini, ada di hati. Lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau kita punya harta yang berlimpah, kemudian hati ini dekat kepada Allah. Laisal gina an kasratil walakinnal gina nafs. Seseorang itu dikatakan kaya bukan karena kaya harta, bukan karena punya kendaraan berbagai macam merek, tanahnya berhektar-hektar. Seseorang itu dikatakan kaya karena kaya hati. Makanya kalau kita ingin kaya hati, Allah turunkan as-sakinah, ketenangan ke dalam hati kita. Kata Nabi, rajin sholat berjamaah di masjid. Bahkan Nabi jamin orang yang rajin sholat berjamaah akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rajin sholat berjamaah di masjid. Tapi sebagian warga Pak, Ibu,
Kadang mau ke masjid sholat berjamaah, tapi yang bertugas di masjid kadang bikin malas. Kadang ada imam, dia tahu bahwa yang jadi makmum itu banyak orang tua pensiunan, sengaja nak kasih panjang pangumpuna. Saya pernah dengar ada ustaz ceramah bahwa kadang ada imam yang banyak hafalannya, kalau jadi imam dia baca itu surah Yasin sampai habis. Dulu itu saya tidak percaya, tapi ternyata pernah saya rasakan sendiri. Ada seorang imam, ini beberapa tahun yang lalu, sholat subuh di sebuah masjid di Makassar. Apa yang terjadi? Itu imamnya surah Yasin baca sampai habis. Masalahnya banyak orang tua di belakang, banyak orang yang hilang murmurnya. Belum di rakaat pertama, gemetar orang tua di sampingku yang putih semua rambutnya begini terus. Belum rukuk di rakaat pertama. Setelah salam, dia tetap sinis itu imamnya, tetap sinis begini. Baru dia pukul lututnya itu. Nah bilang, panjang sekali pangumpunya, panjang sekali pangumpunya. Panjang pangumpunya ke surah Yasin dia baca sampai habis. Orang jadi imam itu kan ada aturannya. Idza ammahadakumun nas falyukhaffif. Apabila kalian menjadi imam bagi manusia, ringkaskan bacaanmu. Kenapa? Fa inna fihi mussagira wal kabira wad dhaif wal marida. Karena boleh saja di belakangmu banyak kakek-kakek, nenek-nenek, orang lemah, orang sakit. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kecuali kalau kalian salat sendirian, salatlah semuamu atau salatlah sesuka hatimu. Kalau kita sholat sendirian, tapi kalau banyak ABG stok baru di belakang, banyak anak muda milenial, kasih panjang pangumpunya. Tapi kalau anak muda kolonial, tidak usah kasih panjang pangumpu yang kita baca kalau jadi imam. Jadi rajin sholat berjamaah di masjid ya, insya Allah. Hidup di dunia singkat sekali. Jadikan sholat sebagai inti waktu, bukan sisa waktu. Dunia sisa waktu, bukan inti waktu. Karena kadang ada orang dia jadikan itu sholat sebagai waktu. Seorang penjual, seorang pedagang, tiba-tiba banyak pembelinya, azan sudah berkumandang di masjid. Apa Nabi bilang? Sholat zuhur ini masih panjang waktunya. Sebentar pi, saya sholat zuhur, banyak pembeliku ini. Dia tunda-tunda waktu sholatnya. Sholat zuhurnya 2:30, sholat asarnya 5:30, isanya kadang jam 10 malam, punya kadang 6:30 pagi. Nabi bilang malaikat sholat apa yang dia lakukan subuh atau duha, malaikat catat sholat subuh garis miring duha. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Kalau ada anak muda yang punya alasan, saya tidak tahu caranya bagaimana, sholat gampang ke masjid, ikuti gerakannya imam, betul tidak? Kalau imam berdiri ki juga, imam ruku ki juga, imam sujud ki juga. Kalau imam salam ki juga. Kalau imam lari, kalau selesai salam tidak apa-apa kan selesai sholat. Ya, jadi ke masjid sholat berjamaah. Insya Allah kalau seseorang itu bagus sholatnya, dia sholat di awal waktu, kemudian ketika dia sholat dia khusyuk kepada Allah, sholat itulah yang mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Sesuai firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat yang khusyuk di awal waktu. Karena kadang ada orang protes, kenapa palit tetanggaku rajin betul sholat, tapi masih suka bermaksiat, masih suka nagosip orang. Boleh saja ketika dia sujud, kepalanya sujud, tapi isinya kepalanya tidak sujud kepada Allah. Boleh saja badannya sujud, tubuhnya sujud, tapi hatinya tidak sujud kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Sehingga apa? Sholat yang dia lakukan tidak mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi mesti kita khusyuk, karena ruhnya sholat itu adalah khusyuk, ingat kepada Allah. Kalau ada tubuh, tidak ada nyawanya, tidak ada rohnya, apa namanya ibu? Mayit namanya, bangke namanya. Sama juga halnya dengan sholat. Sholat akan sia-sia tanpa dibarengi dengan zikir kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, aqimis sholata lidzikri, berikan sholat, kemudian berzikirlah kepada aku. Sebelum kita disolati di depannya Pak Imam, dari sekarang rajin ke sholat berjamaah di belakangnya Pak Imam. Jangan kita mengatakan, di mana di sini masjid Bapak Ibu? Masjid apa di sana? Al-Hidayah, Al-Hidayah, dekat Al-Hidayah dari sini Bu ya, dekat Al-Hidayah. Masjid cantik itu Al-Hidayah, nyaman sholat berjamaah. Ada di sini juga masjid apa?
ada juga Nurul Yasin. Ya, dekat-dekat masjid. Nyaman semua masjid itu ditempati sholat berjamaah. Jadi rajin sholat berjamaah. Insya Allah kalau seseorang itu rajin sholat berjamaah, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Di tubuh ini akan ditanya, kemana selama ini kita gunakan? Yang ketiga, an ilmihi mada amilabi. Ilmu yang aku berikan kepadamu, kemana kau amalkan untuk mencerdaskan orang atau kalian bodoh-bodohi orang lain? Kemudian yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfakahu. Harta yang aku berikan kepadamu, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan? Tentang harta Pak, dua pertanyaannya Allah. Dari mana kita dapatkan, kemana kita belanjakan? Tentang harta. Ibu kenal Nabi Adam? Ada yang kenal, ada yang tidak. Nabi Adam. Nabi Adam itu kan dikeluarkan dari surga, apa kesalahannya ibu? Makan buah apel, buah khuldi, makan buah khuldi ibu ya. Satu kali dia makan buah khuldi, buah yang diharamkan oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Kira-kira bagaimana marahnya Allah kalau ada orang yang setiap saat yang dia makan harta yang tidak halal? Maka tentu lebih besar lagi murka yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri, jaga keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Salah satu caranya Bapak Ibu, makanan yang kita makan, yang kita pakai, yang kita berikan kepada keluarga kita, anak istri keturunan kita, adalah sumbernya dari sesuatu yang halal. Kan harta itu ada 4, hanya satu yang diterima oleh Allah, 3 yang ditolak oleh Allah. Yang diterima oleh Allah dari halal ke halal. Yang mana contohnya? Hasil kerja tak sendiri dari sesuatu yang halal. Kemudian kita gunakan untuk menyumbang ke masjid, bantu pondok pesantren, rumah tahfiz, bantu orang-orang yang lemah sebanyak-banyaknya. Itu yang diterima oleh Allah dari halal ke halal. Ada 3 yang ditolak oleh Allah dari harta itu. Yang mana itu? Yang pertama dari haram ke haram. Makna sami itu dari haram ke haram. Yang mana contohnya? Barangnya orang dia ambil, kemudian dia gunakan main judi. Haram ke haram, tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, yang tidak diterima oleh Allah dari harta itu, halal ke haram. Yang mana halal ke haram? Hasil kerjanya memang sendiri, tapi cara mengeluarkannya itu harta dengan cara yang salah, ke jalan yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang tidak diterima adalah dari haram ke halal. Yang mana haram ke halal? Barangnya orang dia rampas. Ada contoh ini, seorang koruptor, tapi di Indonesia ini alhamdulillah sudah berkurang koruptor ya, alhamdulillah. Apalagi di Parepare tidak ada, alhamdulillah. Hasil uang rakyat nak pakai haji, pergi melontar jamrah. Ini sang koruptor heran, setiap nak kasih lempar batunya, batu kembali ke tangannya. Nah lempar yang kedua kalinya, batu kembali ke tangannya. Nah lempar yang ketiga kalinya, itu batu masih kembali ke tangannya. Apa nak bilang? Kenapa ini ada batu, kurang ajar sekali. Setiap saya kasih lempar, kembali terus ke tanganku. Pas lihat itu batu, ada tulisan, sesama setan dilarang saling melempar. Nah bilang, kakak saya kapan nak kena ini? Kita ini ibu, kan biasa seorang suami itu mau mencari rezeki dengan cara yang halal. Tapi karena istri terlalu banyak tuntutan di rumah, makanya suami pulang kerja, banyak uang nabawa atau tidak, alhamdulillah. Dagangannya laku atau tidak, alhamdulillah. Apalagi yang setiap bulan terima gaji, kan 1 kali 1 bulan terima gaji. Kalau tanggal baru romantis sama pasangannya, romantis betul. Nah panggil suaminya papa, tanggal baru. Kalau pertengahan bulan papi, akhir bulan pipa. Dia panggil pipa itu suaminya. Bilang biasa dipanggil pipa suami tak? Astagfirullah. Kalau banyak uang nak bawa pulang, gembiranya luar biasa. Tapi kalau pulang tidak ada uang nak bawa, biar senyum sama suaminya, tidak mau senyum juga. Banyak bunyi-bunyi panci di dapur. Ini bibir seperti apa Pak Haji? Bebek yang kelaparan. Kalau marah-marah, yang suka marah-marah ibu, yang suka marah-marah itu cepat tua. Cepat tua.
Kalau orang suka marah-marah, banyak orang syarat terputus Bapak Ibu. Kalau orang suka marah-marah, makanya Nabi itu sedikit marahnya. Kadang kita ini umatnya sedikit-sedikit marah. Sebuah penelitian di Jepang, kenapa orang pemarah itu cepat lupa? Karena kalau orang marah, banyak orang syarat terputus. Kalau orang suka marah-marah, ada cerita seorang bapak-bapak, orangnya suka betul marah-marah. Biar masalah sedikit di rumahnya marah-marah juga. Suatu ketika pulang anaknya masih SD, menangis anaknya. Ditanya sama bapaknya yang suka marah-marah, kenapa kau menangis? Kau dipukul sama temanmu? Dia bilang, tidak Pak, saya tidak dipukul sama temanku. Tadi saya menangis, saya diketawai, katanya sepatuku ini sepatu orang miskin. Apa dia bilang bapaknya? Makin marah ini bapaknya. Kurang ngajar itu temanmu. Ayo kita pergi ke toko sepatu, kita beli sepatu baru. Kau pakai besok, kasih lihat temanmu supaya dia tahu kita orang kaya. Pergilah ke toko sepatu, beli sepatu baru. Besok pagi nak suruh bangun anaknya cepat-cepat. Bangku cepat pergi ke sekolah, kasih pakai. Dilihat memang itu sepatumu sama temanmu. Tikalinya ambilkan mobil ini anaknya, berhenti sopir ini. Dia bilang, di mana saya kasih turun anak tak? Dia bilang, di sekolahnya. Di mana saya kasih turun anak tak? Itu di samping rumah sekolahnya. Bayangkan di rumahnya, di sekolahnya di samping rumahnya. Nah suruh naik mobil anaknya. Dia bilang, jangan memang kasih turunnya anakku kalau bukan di depan kelasnya. Iya Pak, jalan mati lupa Pak, jalan ini sopir. 5 menit kemudian kembali anaknya menangis lagi. Ditanya sama bapaknya yang suka marah-marah, kenapa kau menangis? Dipukul sama temanmu? Dia bilang, tidak Pak, masalah hari ini hari Minggu. Ternyata kalau orang suka marah-marah, biar hari dia lupa juga. Makanya pesan Nabi, la takdab. Jangan kau menjadi orang yang pemarah, jangan kau menjadi orang yang pemarah. Jam berapa ini kan? Sudah ada 1 jam ini. Bagaimana Buang? Masih bisa lanjut sedikit? Baik, kita lanjut lagi sedikit ya. Kemudian harta juga akan ditanya kemana kita belanjakan. Kemana kita belanjakan. Makanya ketika kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, infakkan sebagian di jalan Allah. Setiap hari Bapak Ibu, Allah utus 2 malaikat. Malaikat yang satu mendoakan orang dermawan, yang satu mendoakan. Malaikat yang satu, Allahumma ati munfikan khalafa. Ya Allah ya Rabb, berikan keberkahan rezeki kepada si fulan. Hari ini dia berinfak. Jadi orang yang rajin berinfak akan berkurang hartanya, kecuali akan bertambah dan bertambah. Kenapa bertambah? Didoakan langsung oleh malaikat Allah, yang mana doanya malaikat langsung diijabah oleh Allah. Kenapa doanya malaikat langsung diijabah? Karena bersih hatinya. Malaikat tidak ada dosanya, makanya doanya langsung diijabah oleh Allah. Namun jikalau orang itu punya banyak harta namun seke, malaikat juga mendoakannya, Allahumma timumsikan talafa. Ya Allah ya Rabb, hancurkan, binasakan hartanya si fulan. Kenapa? Hari ini telah kikir padahal banyak hartanya. Jadi kalau ada orang yang punya banyak harta namun kikir, tunggu-tunggu saja dicabut nikmat harta yang ada sama dia. Contohnya karung. Kenapa ditenggelamkan beserta hartanya? Karena kikir, saking kayanya karung. Sekarang kalau ada orang yang gali tanah, gali sumur, dia dapat emas, kita katakan dapat harta karung. Karena memang itu karung luar biasa kayanya. Saking banyaknya emasnya, kunci gudang emasnya itu Bapak Ibu, nanti 70 orang laki-laki yang kuat yang bisa angkat itu kunci gudang emasnya. Saking banyaknya itu emasnya. Tapi kenapa ditenggelamkan? Wa minhum man khasafna bihil ardh, ditenggelamkan beserta hartanya ke dalam perut bumi karena kikir. Ustaz, kenapa tetanggaku di sebelah orangnya kaya betul, banyak hartanya, 4 mobilnya meo-meo semua, tapi dia tidak ditenggelamkan beserta hartanya seperti tenggelamnya karung, padahal orangnya sangat kikir, tidak pernah berinfak di masjid kita ini. Boleh saja kalau kita lihat secara kasat mata hartanya tidak tenggelam, tapi sebenarnya nikmat harta itu sudah dicabut oleh Allah. Bagaimana caranya? 4 anaknya tapi nakal semua anaknya Pak. Ada yang jadi bandar, ada yang jadi pengedar, ada yang jadi buronang, ada yang jadi begal. Tahu begal Ibu? Bencong galau. Istrinya suka marah-marah, dia juga diberikan penyakit, masih muda usianya, di mana-mana berobat tidak bisa sembuh penyakitnya. Itu artinya nikmat harta itu dicabut oleh Allah. Bahkan di hari kemudian itu hartanya berubah menjadi ular besar, ular raksasa, menyiksa orang kikir itu, orang seke itu. Ular itu berkata, la seke, ana maluka, ana kansuka, saya hartamu, saya simpananmu selama hidup di dunia. Itu akan menjadi lawan di akhirat nanti. Harta akan menjadi lawan kalau kita kikir. Tapi kalau orang itu dermawan waktu hidup di dunia,
matahari di atas kepala kita jaraknya 1 mil, salah satu golongan, kelompok manusia yang tidak merasakan panasnya matahari di akhirat nanti adalah mereka yang rajin bersedekah, rajin berinfak hidup di dunia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini masuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan terbagi menjadi 2 kelompok besar. Kalau selamat dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan masuk surga. Tidak lolos masuk neraka. Kalau kita bicara tentang neraka, penjaganya saja neraka itu ibu tidak pernah senyum. Malaikat siapa namanya? Malaikat Malik. Tidak pernah itu senyum. Malaikat Malik. Tapi jangan kalau ketemu tetangga kita senyum, dia tidak senyum, lalu kita bilang sudah berubah itu jadi malaikat Malik. Marah-marah itu sama kita. Itu baru malaikat yang menakutkan. Nabi saja ketemu malaikat Malik itu Pak Bu tidak senyum. Apa kata Nabi? Ya Jibril malila ara malik dahikan katun. Kenapa saya tidak pernah melihat malaikat Malik tersenyum? Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, ma dahika Malik munsukolikatin nar. Sejak Allah ciptakan neraka, memang begitu gayanya malaikat Malik, tidak pernah senyum. Tidak pernah senyum malaikat Malik. Itu baru malaikat yang menakutkan. Belum lagi itu malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19. Belum lagi apinya neraka yang seperti debu kita injak, mendidih otak, hancur kepala saking panasnya. Kemudian penghuni neraka mengatakan ini adalah siksaan yang paling berat, padahal itu adalah siksaan yang paling ringan. Makanya orang yang berada dalam neraka itu Bapak Ibu tidak tahan dengan panasnya api neraka. Setiap mau keluar ditarik masuk ke dalamnya, mau keluar ditarik masuk ke dalamnya. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap mereka mau keluar ditarik masuk ke dalam, mau keluar ditarik masuk ke dalam, lalu dikatakan inilah asap yang dulu kau dustakan. Memang itu waktumu hidup di dunia. Kalau kau disuruh sholat, kau hanya mengatakan apa itu dibilang sholat. Orang sholat, orang tidak sholat mati semua. Disuruh puasa kalau Ramadan, kalian hanya mengatakan apa itu puasa. Dibicarakan tentang hari kiamat, dibicarakan tentang neraka, kalian hanya mengatakan apa itu hari kiamat, apa itu neraka. Cerita dibikin-bikin itu. Ada juga sebagian umat Islam tidak percaya akan adanya neraka. Kalau diceritakan tentang neraka, kenapa nu tahu ke neraka dari sana mau kah? Inilah asap yang dulu kau dustakan sewaktu hidup di dunia. Di dalam neraka Bapak Ibu ada ular dan kalajengking, satu kali menggigit, maka penghuni neraka itu merasakan sakit selama 40 tahun. Inna fin nari hayatin wa aqarib mitla anakil ibli fatalsaw ahadal las'ata yajidu hararata arba'ina harifa. Dalam neraka ada ular dan kalajengking, satu kali menggigit, penghuni neraka itu merasakan sakit selama 40 tahun. Makanya setiap hancur kulitnya, hancur tulangnya, hancur dagingnya, utuh kembali, hancur kembali, utuh kembali, hancur kembali. Begitu seterusnya supaya apa? Liyadukul adab. Mereka merasakan siksa. Makanya keadaan mereka bagaimana? La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Apa namanya? Setengah mati. Setengah mati orang berada dalam neraka. Mereka baru menyesal di hadapan Allah. Bagaimana bentuk penyesalannya? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami telah melihat siksamu, mendengar siksamu, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Kami ingin beramal soleh. Tapi Allah tidak kasih lagi kesempatan kepada mereka. Itu bedanya di dunia dengan di akhirat. Kalau di dunia ini Bapak Ibu, kita mau pergi ke pesta, di tengah jalan sekitar 100 meter perjalanan baru kita ingat saya lupa bawa handphoneku, masih bisa tidak balik ke rumah? Masih bisa. Kalau di dunia saya lupa bawa tasku, saya lupa bawa lipstikku, Maybellingku. Cocok nih kah? Beda-beda lipstiknya ini Ibu. Masih bisa balik ke rumah kalau di dunia, betul tidak? Tapi kalau kita sudah berada di alam kubur, berada di akhirat, berada di neraka, sekalipun kita menangis darah di hadapan Allah, ingin kembali ke dunia, ya Allah, saya lupa bawa bekal suratku, baca Quranku, saya lupa bawa bekal zikirku, kembalikan saya ke dunia. Apakah Allah kasih kesempatan? Ketika berada di akhirat, Allah tidak kasih lagi kesempatan. Makanya mumpung kita masih hidup, manfaatkan usia ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau seseorang itu hidup di dunia bagus agamanya, taat kepada Allah, dia perhatikan sholat 5 waktunya, bagus hubungannya terhadap sesamanya, di akhirat
dia akan diberikan suatu kenikmatan. Mala ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbi basar. Surga itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dirasakan oleh hati manusia. Kalau ada yang kita makan di dunia ini, nikmatnya ini makanan, coto, konro, palu basah, tidak ada apa-apanya Pak Haji, dibandingkan nikmatnya surga. Nikmatnya ini air aqua, tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmatnya surga. Orang berada dalam surga itu, sekalipun di dunia dia wafat usianya 70 tahun, masuk surga dipermudah usianya 33 tahun. Masya Allah. Walaupun meninggal di dunia 70 tahun, 80 tahun, masuk surga 33 tahun. Besar badannya seperti Nabi Ayub, wajahnya seperti Nabi Yusuf. Subhanallah. Itu Pak, tidak ada lagi orang bertengkar suami istri. Kenapa? Allah kasih hilang penyakit-penyakit hati. Tidak ada orang bertengkar suami istri. Tidak kayak di dunia, kadang masalah sepele bertengkar dengan pasangannya. Nah, memang kadang ada seorang istri suka marah-marah sama karena kesalahan siapa? Kesalahan suami. Kadang banyak uangnya, tidak pernah kasih uang istrinya. Saya kasih tahu malam ini ibu, kalau ada suami tak punya banyak uang, tak pernah kena kasih, tidak dosa kalau kita ambil uangnya. Tidak dosa. Ada hadisnya ibu. Di zaman Nabi ada seorang perempuan namanya Hindun binti Utbah melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan kaya, banyak betul uangnya. Kata Nabi, bagus itu. Apa bagusnya ya Rasulullah? Dia saya tidak pernah dikasih. Apakah saya tidak dosa kalau saya ambil uangnya suamiku? Apa kata Nabi ibu? Kau tidak dosa asalkan yang kau ambil sesuai kebutuhanmu. Jadi kalau ada di dompetnya 10 juta, ambil makitu 100 ribu, 200 ribu. Banyak korban di sini. Berapa jepalik mau kita ambil? Semuanya. Ya, ambil makitu 2 juta, 3 juta. Baru kita beli ikan palna suka, atau beli kepiting. Masak-masak memang kasih bagus cara masak. Kalau pulang suami tak kerja, kasihkan makan itu kepiting ikan. Kalau Nabi bilang, ih enak na tahu masakan na istriku. Bilang maki juga enak memang kalau uang dicuri. Banyak korban di sini. Baik ya, terakhir. Sudah lewat setengah 10 ini. Sebelum datang ajal, mari kita manfaatkan usia yang sangat singkat ini dengan sebaik-baiknya. Sebentar sekali kita hidup, silahkan cari dunia tapi jangan lupakan urusan akhirat. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, jaga sholat 5 waktu, hubungan terhadap sesama manusia harus kita jaga. Insya Allah, kalau 2 hubungan ini kita perbaiki, Allah berikan kepada kita keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jikalau ada salah kata, salah ucap, salah sikap, banyak bicara, banyak salah, mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama menutup pertemuan kita pada malam ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada almarhumah siapa? Ayu An-Nisa, mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Ila hatihin niya al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, terimalah segala kebaikannya almarhumah ini, lipat gandakan pahalanya. Ampunilah dosa-dosanya ya Rabbana, dosa besar, dosa kecil, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi yang pernah dilakukan selama hidupnya. Ampuni semuanya ya Rabbana. Angkat semua kesalahan-kesalahannya ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kuburannya almarhumah ini menjadi taman-taman surga. Jauhkan kuburannya dari lubang-lubang neraka-Mu ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, lapangkan kuburnya, luaskan kuburnya, terangi kuburnya ya Rabbana. Mudahkan segala urusannya dalam kubur ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, kami semua yang hadir pada malam ini
wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bersimpuh sujud kepadamu ya Allah ya Rabbana. Wafatkan kami semua yang hadir pada malam ini dalam keadaan membaca ayat-ayat Al-Quran, dalam keadaan berbuat kebaikan. Wafatkan kami semua yang hadir pada malam ini ya Allah ya Rabbana dalam keadaan melafazkan zikir La ilaha illallah. Semuanya La ilaha illallah. Satu kali lagi La ilaha illallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin jamaah tasya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi uraian tasya yang disampaikan oleh Dr. Hardini Dini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pencerahan buat kita semua dalam menjalani proses hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya di tempat ini, karena ini adalah malam kedua dan besok masih ada malam yang ketiga, izinkan saya atas nama keluarga Bapak Insinyur Haji Muhammad Seni dan Ibu menyampaikan dan mengundang kepada kita semua untuk kembali kita sama-sama hadir besok malam di tempat ini pada jam dan waktu yang sama untuk sama-sama kita kembali hadir menghadiri pelaksanaan kegiatan atau rangkaian acara takziah berpulangnya ke rahmatullah ananda kita Ayu Anissa Saputri Sarjana Kedokteran. Dan di tempat ini atas nama keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam proses pelaksanaan takziah pada malam hari ini ada yang kurang berkenan di hati kita, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Jamaah tasya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lahir dalam tangisan, tumbuh dalam kehidupan, lewati sang dalam renungan, melangkah menuju kebahagiaan agar semua dinilai sebagai ibadah, amalan-amalan dalam kehidupan. Tidak ada yang pasti selain kematian. Tidak ada yang bisa mengelak dari kematian. Semuanya pasti akan bertemu dengan maut. Tak peduli pangkat maupun jabatan, semuanya pasti bertemu dengan kematian. Banyak yang takut, banyak juga yang menanti, karena kematian itu adalah hal yang pasti. Perbanyak amalan demi diri dan kebahagiaan sejati. Masyarakat jamaah tasya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tempat ini sekali lagi atas nama keluarga mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran kita di tempat ini, dan mohon besok malam mari tetap kita mengajak sana keluarga, famili kita, handai taulan kita untuk sama-sama kita hadir di tempat ini untuk kita berbagi duka di malam yang ketiga. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin yang sempat datang pada malam hari ini mengikuti takziah. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Wabil khusus kepada Pak Ustadz yang telah memberikan ceramah pada malam hari ini. Saya selaku orang tua sebagai sahibul bait almarhumah ananda tercinta Ayu Anissa Saputri mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kepedulian Bapak Ibu kepada keluarga kami, sehingga Bapak Ibu datang dengan ikhlas memberikan
penghiburan kepada keluarga kami, dan tentunya saya selaku orang tua pada malam ini sangat terhibur. Bapak Ibu yang saya hormati, dan tentunya juga saya tidak bisa membalasnya atas keikhlasan Bapak Ibu datang ke tempat ini. Saya hanya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalas yang terbaik untuk kita semua. Dan kesempatan ini saya menyampaikan juga selaku pribadi mengharapkan lagi Bapak Ibu datang untuk acara yang sama, yaitu takziah yang ketiga, dan mengikuti ceramah selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ustaz yang besok mungkin sudah dihubungi. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita dengan begitu lantang, dengan begitu kita sangat mengerti, mudah-mudahan merupakan suatu oleh-oleh yang kita dapatkan malam hari ini, akan kita bawa pulang untuk kita amalkan, baik diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita sekitarnya. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.